Arya Kamandanu, Sakawuni, Rekrian Demung Wira dan Gajah Biru sedang mengadakan persiapan di tepi alun-alun. Mereka sibuk memilih prajurit-prajurit yang dianggap cukup handal untuk menyertai perjalanan mereka menumpas kaum perusuh. Mendadak Rawedeng dan Rayuyu datang menghampiri mereka. Rawedeng berusaha untuk mencegah agar mereka membatalkan niatnya membawa serta prajurit-prajurit pilihan. Terjadilah pertengkaran di antara mereka. Kalian tidak bisa berbuat seenaknya di istana ini. Kau tidak punya wewenang melarang kami, Rawedeng. Apa? Jaga mulutnya Demung Wira. Kalau tidak, aku akan melaporkannya pada Gusti Ramapati. Rawedeng, ketahuilah, kami mengemban tugas langsung dari Sang Prabu. Benar, Rawedeng. Kau keliru kalau menganggap kami telah berbuat seenak kami sendiri. Kami telah mendapat izin dari Gusti Prabu untuk membawa serta prajurit-prajurit pilihan. Tidak bisa. Kalian jangan dulu berangkat sebelum persoalan ini selesai. Aku harus melaporkannya pada Gusti Ramapati. Kalau memang Gusti Ramapati mengizinkan, barulah kalian boleh berangkat. Ketika mereka sedang bersih tegang, pada saat itulah Lembu Sora muncul. Lembu Sora langsung mengarahkan kudanya ke tepi alun-alun. Ada apa ini? Kamandanu, bagaimana? Apakah persiapanmu sudah cukup? Ada sedikit persoalan, Paman Lembu Sora. Persoalan apa? Rawedeng melarang kami membawa serta prajurit-prajurit pilihan. Benarkah demikian, Rawedeng? Kami membutuhkan prajurit-prajurit pilihan itu, Gusti Lembu Sora. Bagi kami, keamanan istana jauh lebih penting. Kami ditugasi menjaga keamanan istana dan sekitarnya. Masih banyak prajurit-prajurit lain dapat kau kerahkan untuk mengamankan istana, Rawedeng. Kau jangan membuat perkara, dan jangan kau mengada-ada. Kami juga sedang menjalankan tugas, Gusti Lembu Sora. Kami tidak mengada-ada. Rawedeng, cukup. Kau tidak perlu banyak bicara lagi. Pergilah. Kalau sampai ada apa-apa, biar aku yang akan bertanggung jawab. Kalau begitu, saya akan melaporkannya pada Gusti Ramapati. Laporkan. Adukan pada Kakang Ramapati. Kalau memang Kakang Ramapati tidak bisa memakluminya dan menuntut pertanggungan jawab, biarlah aku yang akan menghadapinya. Kalau begitu, baiklah. Sudahlah. Jangan hiraukan dia. Rawedeng dan 3 orang temannya itu tidak becus apa-apa. Mereka itu hanyalah setitik debu di atas negeri Majapahit. Mudah-mudahan saja debu itu nantinya tidak akan mengotori Majapahit. Kamandanu, kalau memang persiapanmu sudah cukup matang, sebaiknya kau segera berangkat. Baik, Paman Lembu Sora. Kami mohon diri. Kami berangkat, Paman. Iya, hati-hatilah di jalan. Hamba juga mohon. Iya, Gusti. Mudah-mudahan saja mereka berhasil, Gusti Lembu Sora. Iya, itulah yang kita harapkan, Demung Wira. Kepala kita tetap dingin. Nah, hal itu sudah merupakan suatu keuntungan tersendiri. Jadi mereka sudah berangkat sekarang? Sudah, Gusti Ramapati. Mereka berangkat dengan membawa 300 orang prajurit pilihan. Siapa saja yang menjadi pemimpin mereka? Mereka dipimpin Arya Kamandanu, Sakawuni, Gajah Biru. Baik, bagus. Lembu Sora pasti akan mengambil keuntungan dari peristiwa ini. Keuntungan apa misalnya, Gusti Ramapati? Lembu Sora bermaksud menggunakan Arya Kamandanu untuk memperbaiki hubungannya dengan Sang Prabu. Kalau Arya Kamandanu berhasil menjalankan tugas itu, Lembu Sora bisa memanfaatkannya untuk memperbaiki citra dirinya. Tapi aku tidak akan tinggal diam. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Rawedeng. Iya, Gusti. Aku butuh 10 orang pendekar berkemampuan tinggi. Dapatkah kau mencarikannya? 10 orang pendekar berkemampuan tinggi, Gusti. Sebentar, Gusti. Apakah mereka harus terdiri dari prajurit-prajurit Majapahit? Tidak perlu. Aku tidak peduli siapa mereka itu.
Yang penting mereka berkemampuan tinggi. Cepat bawa kemari mereka, Rawedeng. Aku beri waktu sampai besok pagi. Dan ingat, ini adalah pekerjaan rahasia. Hanya kalian berempat, Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa yang boleh tahu. Kalau sampai pekerjaan ini bocor, kita akan mendapat kesulitan besar. Baik, Gusti. Kami akan berusaha untuk merahasiakannya. Bagus. Kalau begitu cepat pergilah. Aku tunggu di sini sampai tengah malam nanti. Rawedeng, Rayuyu, Rapangsa dan Rabanyak segera bergegas meninggalkan rumah kediaman Sang Ramapati. Sesampai di tikungan lorong menuju ke ruang tawanan, mereka menghentikan kudanya masing-masing. Rawedeng, Ya, kemana akan kita cari 10 orang pendekar berkemampuan tinggi itu, Rawedeng? mencari 10 orang pendekar berkemampuan tinggi memang tidak mudah, Rayuyu. Tapi karena Gusti Ramapati tidak membebani tugas dengan persyaratan lain, kita bisa pergi ke ruang tawanan bawah tanah. Jadi maksudmu? Begini Rayuyu. Kau tahu, sekarang ini ruangan tawanan bawah tanah sudah hampir penuh dihuni oleh manusia. Dan rata-rata mereka adalah bajingan-bajingan atau penjahat-penjahat kelas 1. Dan mereka semuanya tinggal menunggu untuk menjalani hukuman matinya. Kupikir mencari 10 orang berkemampuan tinggi di antara mereka tidaklah terlalu sulit. Bagaimana pendapatmu, Rayuyu? Iya, boleh juga gagasanmu itu, Rawedeng. Aku setuju, setuju. Kalau begitu, mari kita lihat. Ayo Rabanyak, Rapangsa, kita lihat ruangan tawanan bawah tanah itu. Ruang tahanan bawah tanah itu letaknya di sebelah ruang tahanan biasa. Hanya bedanya ruang tahanan itu benar-benar berada di bawah tanah. Memang benar apa yang dikatakan oleh Rawedeng. Sebagian besar penghuni ruang tahanan bawah tanah adalah para penjahat atau bajingan-bajingan kelas 1. Mereka itu semuanya dianggap sangat berbahaya. Di samping mereka mempunyai kemampuan kanuragan yang cukup tinggi, mereka juga mempunyai watak yang sangat jahat dan merusak tatanan masyarakat. Itulah sebabnya mereka dijaga sangat ketat. Sampai suatu saat nanti, mereka akan menjalani hukuman matinya, barangkali dengan digantung ataupun dipancung kepalanya. Sesaat lamanya Rawedeng, Rayuyu, Rapangsa dan Rabanyak berdiri di depan kerangkeng. Sementara para penghuni ruang tahanan hanya melihat dengan pandangan mata tajam berkilat-kilat. Kau, cepat kemari. Siapa namamu? Candalagati. Candalagati. Dan kau siapa? Surobuteng. Candalagati dan Surobuteng. Kalian berdua, juga kalian semuanya yang berada di ruang tawanan bawah tanah ini, suatu saat nanti akan menjalani hukuman mati. Cepat atau lambat, entah kapan, satu persatu kalian akan digiring oleh Algojo untuk mengantarkan nyawa kalian ke alam baka. Barangkali ada yang dipancung kepalanya, ataupun dihukum picis di tengah alun-alun, ataupun digantung sampai mampus. Itu semua adalah merupakan ganjaran dari perbuatan kalian yang telah merugikan negara Majapahit. Kau siapa? Kau tidak perlu menakut-nakuti kami. Kami ini penjahat sejak kami dilahirkan. Dan kami tidak menyesali apa yang telah kami lakukan di masa-masa yang lalu. Kami tidak takut mati. Cepat, pergi dari sini. Tunggu dulu. Jangan tersinggung kau, Surobuteng. Kami berempat datang ke ruang tahanan bawah tanah ini dengan maksud baik. Kami bermaksud menawarkan suatu pekerjaan pada kalian. Pekerjaan apa itu? Lengan-lengan kami sudah kaku semuanya. Kami tidak pernah bekerja berat lagi. Pekerjaan apa yang kau tawarkan itu? Nanti kalian akan tahu sendiri. Gusti Ramapati yang akan memberitahukan kepada kalian. Siapa pula itu Gusti Ramapati? Beliau adalah orang yang sangat berkuasa di Istana Majapahit ini.
Beliau adalah orang yang menguasai nasib kalian semuanya. Kalau beliau menghendaki, beliau dapat membebaskan kalian dari hukuman mati. Apa, Rawedeng? Penghuni ruangan tahanan bawah tanah? Benar, Gusti, benar. Hamba sudah memilih 10 orang. 2 di antaranya bernama Surabuteng dan Candalagati. Mereka adalah para pembunuh-pembunuh berdarah dingin. Dan mereka mempunyai kemampuan kanuragan yang cukup tinggi. Tapi orang-orang itu mempunyai watak yang sangat jahat, Rawedeng. Mereka juga licik. Apakah kita bisa mempercayai mereka? Gusti Ramapati dapat berbicara langsung dengan mereka. Nampaknya mereka sudah tidak sabar lagi menunggu pekerjaan itu, Gusti. Baik, ayo, antarkan aku. Aku ingin tahu seperti apa mereka itu. Surabuteng. Beliau inilah Gusti Ramapati. Beliau ingin langsung berbicara kepada kalian. Bagaimana? Di mana teman-temanmu yang lain? Apakah hanya 10 orang yang dipilih? Iya. Kami hanya membutuhkan 10 orang saja. Tapi 10 orang itu harus benar-benar mempunyai kemampuan kanuragan yang tinggi. Pekerjaan yang baru. Ini kesempatan baik, Candalagati. Kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Kau benar, Surabuteng. Kita bisa mengambil sikap untung-untungan. Kalau nasib baik, kita bisa bebas. Awas, aku mendengar suara langkah-langkah prajurit. Surabuteng, Candalagati dan 8 orang temannya yang lain segera terlibat perkelahian melawan prajurit-prajurit jaga. Tapi bekas gembong-gembong perampok itu memang berkemampuan tinggi. Sepertinya mereka tidak sulit mengalahkan prajurit-prajurit Majapahit yang mengepung mereka. Cukup! Tinggalkan mereka. Ayo, kita jalan terus. Ayo. Beres, Candalagati. Ya, aku yakin kita akan berhasil. Ya, kita tidak bisa langsung menyusuri lorong ini, Surabuteng. Kita tidak bisa membereskan prajurit-prajurit Majapahit yang jumlahnya terlalu banyak. Aku kira tembok ini tidak terlalu tinggi. Bagaimana kalau kita melompatinya? Iya. Surabuteng, Candalagati dan teman-temannya berhasil melewati barisan penjaga di depan gapura yang menuju ke ruang tahanan bawah tanah. Selesai membereskan para penjaga, mereka bermaksud meneruskan perjalanan menuju ke rumah Sang Ramapati. Tapi mereka ragu-ragu sejenak. Mereka tahu di ujung lorong ada banyak prajurit Majapahit berkeliaran. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Sang Ramapati berhasil menemukan 10 orang pendekar yang akan ditugaskan untuk membokong Arya Kamandanu di tengah jalan? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.